Puji Bapak Yahweh, mari kita akan persiapkan diri kita akan beribadah bersama-sama, meninggikan muliakan Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau dahsyat luar biasa. Kau layak ditinggikan, dimuliakan. Ya Yahweh, ku sujud di kaki-Mu. Padamu ku serahkan hidupku. Ku haus kebenaran firman-Mu. Singkapkan kudus, Yahweh Maha Kudus. Ku angkat suara bernyanyi bagi-Mu, Rajaku layak, hanya Kau yang layak. Ku angkat suara bernyanyi bagi-Mu, Rajaku. Ya Yahweh, ku sujud di kaki-Mu.
Kau luar biasa. Saat aku berseru, aku mau menyatakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Saat aku berseru, aku mau menyatakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Saat aku berseru, aku mau menyatakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Saat aku berseru, aku mau menyatakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Saat aku berseru, aku mau menyatakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kudus Yahweh Maha Kudus, buangkan suara bernyanyi bagimu, Rajaku layak, hanya Kau yang layak. Buangkan suara bernyanyi bagimu, Rajaku. Kudus Yahweh Maha Kudus, buangkan suara bernyanyi bagimu, Rajaku. Engkau luar biasa. Kemuliaan Yahweh penuhi tempat ini. Kemuliaan Yahweh penuhi hati kami. Kemuliaan Yahweh penuhi tempat ini. Kemuliaan Yahweh, kemuliaan Yahweh penuhi tempat ini. Kemuliaan Yahweh penuhi hati kami. Haleluya. Engkau Yahweh luar biasa. Kami mengasihi Engkau ya Yahweh. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami siap beribadah. Kami siap memuliakan nama-Mu. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Sebab Engkau Yahweh yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan puji Bapa Yahweh. Kita percaya gelombang kesembuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Yahweh. Haleluya. Amin. Amin. Tiada tak melawan
Haleluya, luar biasa Bapak Yahweh. Kita tetap muliakan Yahweh yang luar biasa, baru Yahweh. Haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya. Yahweh yang luar biasa itu, mari kita puji Dia, muliakan Yahweh.
Sebab dia luar biasa. Haleluya. 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 Luar biasa. Ini Yesus. Cinta luar biasa. Amin. Haleluya. Yesus
mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita kembalikan kepada nama Allah. Biar firman itu menjadi firman dalam hidup kita. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang akan saya sampaikan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang menjaga, memelihara dan melindungi kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami telah memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan kehidupan kami semua, agar hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih, sebagaimana kita ketahui bahwa Gereja Pemulihan Firman mendukung semua program pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama untuk Jawa Tengah, bahwa pada hari Sabtu dan hari Minggu diadakan lockdown untuk pembersihan pasar-pasar dan sebagainya. Dan diharapkan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo supaya semua kita tidak ada yang keluar rumah. Oleh karena gereja kita ini mendukung program pemerintah, maka dalam ibadah kali ini adalah ibadah secara virtual. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Rasialisme Menghina Tuhan. Rasialisme ini selalu berbicara tentang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, secara etimologi, apakah yang dimaksud dengan rasialisme? Secara etimologi, rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial, menekankan perbedaan sosial, budaya, antar ras. Itulah yang disebut dengan rasialisme. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih,
Kalau saudara-saudara melihat di internet, di YouTube khususnya, saat ini sedang isu rasialis sedang ramai di media sosial. Khususnya adalah ada seorang politisi yaitu yang bernama Natalius Pigai. Pada saat ini sedang melaporkan politisi di Indonesia Abu Janda karena Abu Janda ini mengatakan evolusi belum selesai atau belum berakhir. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan, tentu saja saya memberikan penilaian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya perhatikan, Natalius Pigai ini, dia tidak pernah membawa-bawa suku di dalam setiap statement-statementnya. Tetapi ketika dia diserang, dia membawa-bawa suku dan mewakili rakyat Papua. Padahal arahnya kepada pribadi. Saya katakan, saya dalam hal ini bertindak netral. Tetapi saya melihat postingan dari Natalius Pigai itu juga menyerang orang. Jadi saya secara individu sebagai seorang hamba Tuhan, saya katakan kepada Bapak yang kekasih Natalius Pigai, Bapak seharusnya perlu bertobatlah. Karena Bapak itu bisa menyerang sana-sini, khususnya kepada presiden saya, Presiden Joko Widodo. Bapak sering menyerang luar biasa, tetapi ketika Bapak diserang, Bapak tidak terima. Jadi kalau tidak mau digigit, jangan menggigit orang. Ya, mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan penilaian saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tidak berpihak kepada siapapun juga, karena keperpihakan saya juga tidak membawa manfaat di dalam kehidupan saya. Saya hanya memberikan arahan saja. Pak Natalius Pigai ini dia melaporkan salah satu politisi di Indonesia termasuk menyerang Abu Janda. Nah, saya ingin memberitahu bahwa orang yang rasialis, saya katakan berdasarkan firman Tuhan, orang yang rasialis adalah menghina Tuhan dan tidak memiliki sifat-sifat Tuhan. Karena Tuhan itu tidak rasialis. Saya akan mengajak untuk membuka di dalam kitab suci, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28. Ayat yang ke-27 sampai 28, di sana dikatakan demikian. Sebab hati bangsa ini sudah dikeraskan, dan mereka mendengar dengan telinga yang berat, dan mereka menutup matanya, agar jangan mereka melihat dengan mata, dan mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati, dan mereka berbalik, dan aku akan menyembuhkan mereka. Oleh karena itu, biarlah diketahui olehmu bahwa keselamatan dari Elohim sudah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka mendengarkannya. Jadi ayat ini kita tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia tidak memilih-milih. Karena itu kitab suci lebih lanjut mengajarkan kepada kita di dalam kitab Injil Yohanes atau Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Siapakah yang dimaksud Elohim di sini? Tidak lain adalah Bapa Yahweh. Bapa Yahweh sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Yang dimaksud putranya yang tunggal adalah Yeshua HaMashiach. Dan yang dimaksud putra di situ bukan berarti Elohim atau Yahweh beranak, tidak. Tetapi itu hanya istilah ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini,
dalam wujud manusia, maka disebutnya putra. Tapi bukan berarti beda usia atau beda pribadi. Saya sudah pernah menyampaikan di dalam khotbah saya yang berjudul Peran Tiga Berganda. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat kembali bagaimana di dalam diri Yeshua memiliki peran tiga berganda. Nah, di sini menunjukkan bagaimana Bapa Yahweh tidak pernah membedakan umat manusia. Artinya Tuhan itu tidak rasialis, tidak rasialisme. Itulah sebabnya lebih lanjut di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 dikatakan, selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian. Namun oleh kesalahan mereka, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Jadi dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa keselamatan itu diberikan oleh Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya, kepada seluruh umat manusia dari suku bangsa apapun. Jadi bukan hanya suku tertentu. Lalu ada orang yang bertanya begini, bagaimana dengan Tuhan yang memilih bangsa Israel? Bukankah itu merupakan rasialisme atau rasialis? Saya katakan bukan. Bapa Yahweh memilih bangsa Israel itu bukan karena rasialis, tetapi karena ingin mengangkat satu bangsa yang paling buruk di atas muka bumi ini menjadi yang terbaik. Jadi jangan dikaitkan tentang masalah itu. Kalau dikaitkan tentang rasialis, tidak ada ayat-ayat tadi yang saya sampaikan. Bagaimana Kisah 28 ayat 27 sampai 28 dan Roma pasal 11 ayat yang ke-11, kemudian Yohanan 3 ayat yang ke-16 tadi. Nah, bagaimanakah Yahweh ini mengangkat yang paling buruk menjadi yang terbaik? Kita melihat di dalam kitab suci bagaimanakah sifatnya orang pilihan Bapa Yahweh ini. Yang pertama, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka bernapsu, hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Ini adalah sifatnya bangsa pilihan Elohim yang tadi saya katakan ini adalah bangsa yang paling buruk, tetapi Bapa Yahweh pilih menjadi bangsa yang terbaik. Dikatakan yang pertama, bangsa itu rakus. Kalau saudara sekalian membaca di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, maka di sana Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata penghasut dengan kata bajingan, orang yang jahat. Ya, ini yang pertama. Jadi ini merupakan bangsa yang rakus. Kita melihat di dalam kitab suci bagaimana dalam sejarah perjalanan mereka dari Mitsraim, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu yang Bapa Yahweh berikan. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka lapar, mereka ingin makan daging. Kemudian Bapa Yahweh kirimkan burung puyuh di tengah-tengah mereka. Mereka dengan rakusnya memakan mentah-mentah. Sampai-sampai kitab suci katakan banyak di antara mereka yang mati karena kerakusannya. Itu yang pertama. Jadi ini adalah bangsa yang paling buruk, yaitu bangsa yang rakus. Di mana di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia disebut penghasut dengan kata bajingan. Ini adalah orang yang sudah tidak baik, kira-kira begitu. Yang kedua, saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19
Hakim-Hakim pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, namun orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataan dia, lalu orang itu memegang gundik itu dan membawa keluar kepada mereka ke jalan, dan mereka menyetubuhi dia, menggilirnya sepanjang malam itu sampai pagi, dan mereka melepaskan dia pada waktu fajar menyingsing. Ini adalah kisah tentang seorang Lewi dan gundiknya. Bagaimana kisahnya saya tidak akan menceritakan karena cukup panjang. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca sendiri di dalam Hakim-Hakim pasal 19 mulai ayat yang ke-1. Itu kronologisnya. Jadi hal yang kedua, bangsa pilihan Bapak Yahweh ini adalah selain rakus juga cabul, ya. Sampai melakukan perbuatan perjinahan menggilir sepanjang malam. Ini kan luar biasa. Jadi memperkosa rame-rame. Selain daripada itu, kita melihat lagi masih Hakim-Hakim pasal 19 ayat yang ke-29. Dan sesampai di rumahnya, dia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya, dan memotong-motongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu mengirimnya ke seluruh daerah perbatasan orang Israel. Ini adalah perbuatan mutilasi, memotong-motong mayat. Itu sudah tertulis dalam kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kenapa Elohim, Bapak Yahweh itu memilih bangsa Israel, bukan karena ini bangsa yang paling hebat. Ini adalah bangsa yang paling bejat, bangsa yang paling tidak baik. Tetapi dia pilih supaya menjadi bangsa yang luar biasa. Lebih lanjut, satu lagi saja, di dalam kitab Injil Matius atau Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-24, di sana dikatakan demikian. Dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air, ia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu, seraya berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Akan kamu lihat. Dari ayat ini kita tahu siapakah yang dimaksudkan di situ. Darah orang yang tidak bersalah. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh sendiri yang turun dalam wujud manusia, yang tidak bisa berbuat dosa karena dia adalah Elohim atau Tuhan. Jadi Yeshua tidak bersalah, tetapi dihukum mati juga. Ini membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat, tetapi mengakunya baik. Jadi kalau saya perhatikan, orang-orang yang rasialis ini adalah orang-orang yang sebetulnya jahat di mata Tuhan, tetapi dia merasa dirinya yang paling kudus, yang paling suci di hadapan Tuhan. Itulah orang yang rasialis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, apa yang tadi saya sampaikan bahwa bangsa pilihannya ini adalah bangsa yang rakus, bangsa yang cabul, bangsa yang keji, bangsa yang jahat. Mungkin juga ada di antara kita yang nonton YouTube ini, saudara mengatakan, iya itu kok sama seperti saya ya. Saya ini kejahatannya sudah luar biasa. Saudaralah yang saat ini sedang dipilih oleh Tuhan. Bukan merupakan satu kebetulan kalau saudara nonton YouTube ini, tetapi ini merupakan rencana Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan ingin menyelamatkan saudara seperti bangsa Israel yang diselamatkan. Dan kalau saudara mau masuk di dalam karya keselamatan, maka apa yang Bapak Yahweh lakukan bagi bangsa Israel yang adalah bangsa rakus, cabul, keji, dan jahat itu dijadikan menjadi bangsa yang terbaik. Salah satu di antaranya adalah penemu dalam dunia kehidupan saat ini. Apa misalkan pesawat terbang? Pesawat terbang itu yang menemukan orang Yahudi, orang Israel. Coba kalau tidak ada pesawat terbang, ya dari sini mau ke Amerika bisa sebulan mungkin, bisa lebih. Tergantung cuaca dan sangat membahayakan. Lama tidak sampai-sampai. Tetapi karena karya penemu dunia kehidupan orang Yahudi,
maka terciptalah pesawat terbang, dan pesawat itu bisa lari 900 km per jam ketika menuju ke Amerika. Kemudian dalam dunia komputer, semua yang saudara lakukan di dalam komputer itu adalah penemunya orang Yahudi, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Kemudian apalagi bohlam lampu, itu juga ditemukan oleh orang Yahudi. Kemudian multimedia, banyak lagi yang lain, termasuk dunia medis. Beberapa waktu yang lalu ditemukan bagaimana merontokkan kanker di dalam diri seseorang tanpa harus mematikan sel-sel yang lain. Dan yang terakhir kemarin saya membuka di internet, bagaimana bangsa Yahudi ini menemukan kornea sintetis. Jadi orang-orang yang buta seharusnya bisa melihat ketika menerima cangkok kornea. Sekarang tidak perlu harus menunggu cangkok kornea manusia, tetapi sudah berhasil dibuat kornea sintetis. Bapak Ibu saudara sekalian bisa lihat video yang berikut ini. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja, pujilah Elohim Israel. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam, Yahweh Tsefot namanya, Yahweh Tsefot namanya. Dia turun ke dunia, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yeshua HaMashiach. Rohnya ada di sini, ku rasakan kasih-Nya, mengurapi aku, berikan sukacita. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam, Yahweh Tsefot namanya, Yahweh Tsefot namanya, Yahweh Tsefot namanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dijadikan yang terbaik apa? Religius. Di Indonesia ini ada salah satu suku yang sangat religius. Saya tidak perlu menyebut karena siapa tahu ada yang tersinggung, sehingga nanti saya dianggap rasialis lagi. Tetapi bangsa Israel lebih dari religiusnya suku tertentu di Indonesia. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian melihat kalender Yudaisme, maka hampir setiap saat ada upacara-upacara religius. Ini membuktikan bagaimana Bapa Yahweh mengubah bangsa yang tidak baik menjadi bangsa yang sangat luar biasa hebatnya. Kita tidak bisa menyangkali hal itu, karena memang realitasnya seperti ini. Memiliki otak yang sangat brilian. Nah, saya akan maju lebih lanjut. Kenapa kita melihat di dalam dunia ini ada orang yang rasialis, saudara-saudara? Ya, saya melihat satu kenyataan ada orang yang rasialis. Saya katakan hanya dua saja. Kenapa ada orang yang rasialis? Yang pertama, bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena tidak bisa membedakan takdir dan nasib. Sehingga terjadi kerancuan di dalam pola pikir orang yang bodoh ini, sehingga rasialis. Contoh takdir itu bagaimana? Takdir itu sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah. Misalkan masalah gender. Saudara punya gender laki-laki misalkan. Saudara tidak bisa berubah menjadi perempuan. Walaupun ada operasi plastik, katakanlah laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, tetapi itu tidak sempurna, tidak seperti apa yang diciptakan oleh
Elohim kepada manusia pada umumnya, ya. Jadi kalau masalah gender ini sudah takdir. Kalau saudara diciptakan sebagai perempuan, ya bersyukurlah diciptakan sebagai seorang perempuan. Ada orang yang mengeluh dengan mengatakan, kenapa saya diciptakan sebagai seorang perempuan? Harus hamil, harus melahirkan, sakit dan sebagainya. Tetapi semuanya ada maksud Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan saudara sebagai perempuan, termasuk juga menjadi laki-laki. Ya, ini sudah takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian keturunan, saudara dilahirkan sebagai anaknya siapa? Ini tidak bisa diubah. Memang sudah saudara memiliki gen aliran darah dari kedua orang tua saudara. Itu sudah tidak bisa diubah. Tentu saja akan merembet kepada soal suku bangsa. Ini semua tidak bisa diubah. Itu yang disebut dengan takdir. Kemudian beda dengan nasib. Kalau nasib itu bisa berubah. Misalkan miskin, saudara ditakdirkan, saudara dilahirkan dari kehidupan seorang yang miskin misalkan. Tetapi bukan berarti ketika saudara ditakdirkan, dilahirkan oleh orang tua saudara dari keluarga miskin, saudara tidak mampu mengubah nasib saudara yang miskin itu menjadi kaya. Itu bisa, kalau nasib bisa berubah, tetapi kalau takdir tidak bisa. Misalkan saudara dilahirkan dari seorang pegawai rendahan misalkan, itu memang sudah takdir saudara dilahirkan oleh orang tua yang hanya sebagai pegawai rendahan saja. Tetapi bukan berarti saudara yang dilahirkan dari seorang pegawai rendahan tidak bisa berubah, mengubah nasib saudara. Termasuk juga beragama tertentu, ya, karena orang tua saudara dilahirkan dari agama tertentu, katakanlah agama A begitu. Maka itu sudah takdir saudara, orang tua beragama A. Tetapi bukan berarti nasib saudara tidak bisa berubah. Jadi bedakan antara takdir dengan nasib. Nah, saudara yang ditakdirkan dilahirkan dari suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Aceh, suku Bali, dan lain-lain, bisakah minta pindah menjadi suku Bedouin yang tinggal di Timur Tengah? Nggak bisa, saudara-saudara. Ini sudah berbicara soal takdir. Nah, orang yang rasialis adalah orang yang memaksakan kehendak, merasa diri paling benar, menuntut orang lain harus sama seperti dirinya. Karena dianggap kalau tidak sama seperti dirinya, berarti tidak benar. Nah, ini menunjukkan kebodohan daripada orang tersebut, ya. Kemudian hal yang kedua, kenapa ada orang rasialis? Selain bodoh tidak bisa membedakan antara takdir dan nasib, yang kedua merasa paling benar kelakuannya sehingga memaksakan kehendak orang lain harus seperti dirinya. Nah, ini yang sering terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau misalkan ada orang tanya kepada saya, kalau misalkan saya memiliki ajaran dan saya merasa ajaran saya yang paling benar, boleh enggak? Saya katakan boleh dan harus. Saya juga mengatakan bahwa apa yang saya ajarkan adalah yang paling benar. Itu harus. Bagaimana kita bisa mengajar orang lain kalau kita sendiri tidak yakin bahwa apa yang saya ajarkan itu merupakan satu kebenaran atau tidak? Jadi kalau ajarannya merasa paling benar, silakan saja, dan itu tidak masalah, dan memang harus demikian, asal saudara mampu membuktikannya, tetapi dilarang memusuhi yang beda dengan Anda. Ini yang jadi masalahnya. Jadi saudara merasa diri paling benar, tidak masalah, dan itu bukan rasialis. Akan menjadi rasialis kalau saudara memaksakan kehendak orang lain harus sama seperti saudara. Ya, kalau saudara merasa paling benar, itu saudara pegang prinsip, tidak masalah, dan harus. Artinya kita punya prinsip, tetapi prinsip itu harus bisa dibuktikan. Kalau prinsipnya tidak bisa dibuktikan,
ya harus berubah, dalam arti tidak menyerah kepada takdir, tetapi itu menjadi nasib saudara yang bisa diubah. Ya, bagaimana orang mau ikut ajaran saudara jika kelakuan saudara seperti penjahat sadis? Saya melihat orang-orang yang bertindak rasialis itu tingkah lakunya sadis, saudara-saudara. Main kekerasan, merasa diri sudah paling hebat. Pokoknya pasti masuk sorga, memiliki sorga, dan bahkan Tuhan pun harus belajar dari dirinya. Ya tidak masalah sih, tetapi tentu orang kan ingin, orang-orang yang seperti ini kan ingin supaya orang lain seperti dirinya. Bagus, tetapi kalau dengan cara memaksakan kehendak, apalagi dengan sistem kekerasan, orang ikut saudara juga karena takut, bukan karena setuju dengan ajaran saudara. Buat apa seperti itu? Karena itu saya katakan orang yang rasialisme ini adalah orang yang bodoh, ya, merasa diri paling pandai, semuanya harus seperti dirinya, tetapi tidak ngaca siapa dirinya sesungguhnya. Saya akhir-akhir ini kan sedang akan memelihara ikan hias di akuarium, saudara-saudara. Nah, saya akan memberikan contoh. Ya, hewan yang dalam hal ini saya akan berikan contoh adalah ikan. Ini sebetulnya lebih bodoh daripada manusia. Tetapi ternyata ikan itu tidak rasialisme. Ya. Saya ambil contoh 2 jenis ikan saja. Ikan itu banyak sekali, saudara. Satu tipe memiliki banyak jenis. Katakanlah misalkan ikan manfish yang sering disebut dengan angelfish, atau ikan layang-layang karena bentuknya pipih seperti layang-layang, ya. Ikan ini berasal dari perairan Amazon, Kolombia, dan Peru, dan ini termasuk jenis karnivora dan agresif. Di sana ada banyak jenis. Saya dulu tidak memahami, ketika saya pelajari ternyata yang namanya ikan manfish itu ada manfish gold, manfish zebra, manfish black, manfish veils, manfish super veil, manfish marble, manfish platinum, manfish smoky, manfish gold pearl scale, manfish koi, manfish leopard, ada banyak lagi yang lain. Jadi jenisnya macam-macam, padahal satu bentuk ikan, yaitu manfish. Tetapi mereka yang adalah binatang karnivora dan agresif bisa berkumpul dalam satu wadah yang sama, saudara-saudara. Oke, kalau ikan manfish atau angelfish atau ikan layang-layang mungkin tidak terlalu kita kenal bagaimana agresifannya. Tetapi ada satu ikan yang sangat agresif yang seringkali dipakai untuk aduan, yaitu ikan cupang. Dulu waktu saya masih kecil disebutnya ikan siem, ya. Ikan siem atau ikan cupang ini juga macam-macam. Ada Candy Cooper, ada Nemo, ada Half Moon, ada Fancy, ada Royal Blue, ada Black Orchid, ada Purple Giant, ada Salamander, dan ada macam-macam. Tetapi ikan ini yang sering beradu, ya, bisa juga tuh berada di dalam satu akuarium yang sama. Saudara bisa lihat gambarnya ini. Jadi aneh kalau manusia yang katanya pinter, merasa diri adalah ciptaan Elohim yang paling sempurna, tetapi lebih bodoh daripada hewan. Hewan bisa tidak rasialis, tetapi manusia seringkali melakukan rasialis. Nah, ini yang harus diperhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kenapa orang bisa rasialis? Karena ada faktor kebencian. Dan kebencian ini terjadi karena faktor pola pikir yang salah. Jadi sebetulnya kesalahannya ada pada pola pikirnya, bukan ada pada ciptaannya. Bapak Yahweh menciptakan manusia itu sempurna. Saya pernah melihat di YouTube ada anak kecil dengan kulit yang beraneka macam, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, kumpul jadi satu. Mereka bisa bercanda, masih bayi semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tidak bertengkar, ya.
Tetapi kenapa setelah dewasa saling bertengkar? Karena kebencian itu dibentuk dari pola pikir yang salah. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang menantu yang membenci mertuanya. Biasa ini kasus antara menantu dengan mertua. Nah, menantu perempuan ini tidak suka dengan mertua perempuannya. Kenapa? Karena seringkali dianggap intervensi di dalam keluarganya. Karena itu menantunya perempuan ini ingin menyingkirkan mertuanya secara halus. Maka menantu perempuan ini pergi ke satu sinse, minta obat supaya bisa menyingkirkan mertuanya secepat mungkin. Nah, ketika konsultasi dengan sinse katakan, saya punya obat istimewa. Dalam 100 hari mertua kamu pasti mati. Tidak bisa tidak, pasti mati. Nah, tetapi saudara sebagai menantu tentu harus menggunakan trik. Bagaimana supaya ketika mertua kamu meninggal, mati, kamu tidak dituduh untuk membunuhnya. Kemudian menantu perempuan ini berkata kepada sinse tersebut, ahli obat, apa yang harus saya lakukan sinse? Oke, saya kasih obat, berikan kepada mertuamu setiap pagi. Upayakan supaya 1 gelas ini bisa diminum. Itu kata sinse kepada sang menantu perempuan ini. Apakah cukup hanya itu sinse? Sinse katakan tidak. Kamu harus melakukan sesuatu yang baik kepada mertuamu, sehingga ketika nanti pada hari yang ke-100 orang sudah lihat bagaimana kamu melayani mertua kamu dengan baik, sehingga orang tidak akan menuduh kalau kamu yang menjadi pembunuhnya. Maka terjadilah deal, keputusan di situ. Maka sang menantu perempuan setiap hari menghidangkan obat yang dari sinse ini. Kemudian sang menantu berbuat sebaik mungkin terhadap mertuanya. Dari hari lepas hari, dari bulan lepas bulan, sampai pada hari yang ke-99, tinggal 1 hari lagi. Sang menantu ini tanya kepada sinse, sudah tinggal 1 hari lagi sinse, tapi kenapa tidak ada tanda-tanda mertua saya mau mati? Tunggu saja, tinggal 1 hari, kamu lihat hasilnya. Maka pada hari yang terakhir, si mertua ini berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap menantunya, karena sudah 99 hari sang menantu melayani dengan baik. Jadi dari hari lepas hari, sikap tingkah laku mertuanya ini berubah karena melihat menantunya melayani dia dengan baik. Maka terjadilah ikatan batin yang luar biasa. Pada hari yang ke-100, ketika sang menantu ini akan memberikan obat yang terakhir, sang menantu jadi tidak tega. Kemudian dia pergi kepada sinse. Dia katakan, sinse, saya ingin supaya sinse membuat 1 obat yang menawarkan racun yang sinse sudah buat selama 99 hari, karena saya melihat mertua saya begitu baik terhadap saya. Dia perhatian dengan saya, dia sangat mencintai saya. Saya tidak ingin mertua saya mati. Maka apa kata sinse? Sinse katakan bahwa, baik, permohonan kamu saya kabulkan. Berikan obat yang terakhir ini kepada mertuamu, nanti mertuamu akan sehat. Maka yang terakhir dia berikannya, dan tidak terjadi apa-apa. Sang menantu datang lagi kepada sinse dan tanya, terima kasih sinse, karena mertua saya tidak jadi mati.
obat Shinsei luar biasa manjurnya. Maka si Shinsei mengatakan, sebetulnya obat yang saya berikan itu bukan racun, tetapi obat yang menyehatkan mertuamu. Dan kamu saya minta untuk melayani dengan baik. Ketika kamu melayani dengan baik, maka mertua kamu berubah sikapnya menjadi seorang mertua yang baik, sehingga di antara kalian terjadi jalinan komunikasi dalam alam supranatural, sehingga kalian menjadi orang yang saling mencintai. Nah, dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa kebencian itu terjadi karena pola pikir yang salah. Sebetulnya kalau sang menantu ini punya pola pikir yang baik, dia sudah diizinkan untuk menikah dengan anaknya, tentu dia akan mengasihi mertuanya. Kalaupun terjadi selisih paham, itu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Maka tidak akan timbul kebencian. Jadi rasialis itu disebabkan karena kebencian akibat dari pola pikir yang salah. Jadi orang yang rasialisme itu jelas-jelas menunjukkan kebodohannya, karena mengharuskan semua orang sama dengan dirinya, padahal kita harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak perlu harus sama. Ya, misalkan kalau semuanya dituntut sama, tidak ada keindahan, saudara-saudara. Misalkan kita mau semuanya putih, semua lantai ini semua dicat mimbar ini semua saya pakainya baju putih, semua putih, semua putih. Tidak ada sesuatu yang indah di sana. Justru karena berwarna-warni itulah jadi indah. Ya, Gubernur Jakarta saja sampai mau ngecat genteng berwarna-warni karena tahu kalau genteng berwarna-warni itu indah. Ya kan? Nah, kita harus menyadari bahwa semuanya tidak harus sama. Seperti dirinya itu tidak sama. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Saya akan baca cukup panjang ayatnya. Tolong saudara perhatikan kitab suci saudara yang demikian bunyinya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 23. Sebab bahkan sebagaimana tubuh itu satu, dan dia memiliki banyak anggota, dan semua anggota dari satu tubuh, karena ada banyak merupakan satu tubuh, demikian jugalah manusia. Sebab juga oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semuanya telah diberi minum dalam satu roh. Sebab tubuh juga bukanlah satu anggota, melainkan banyak. Seandainya kaki dapat berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak berasal dari tubuh. Dalam hal ini, benarkah dia tidak berasal dari tubuh? Dan seandainya telinga dapat berkata, karena aku bukan mata, aku tidak berasal dari tubuh. Dalam hal ini, benarkah dia tidak berasal dari tubuh? Jika seluruh tubuh itu sebuah mata, di manakah pendengaran? Jika seluruhnya pendengaran, di manakah penciuman? Namun sekarang, Elohim telah menempatkan anggota-anggota itu satu persatu dari mereka pada tubuh, sebagaimana dia kehendaki. Dan seandainya semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Namun sekarang memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Dan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak mempunyai kebutuhan akan engkau. Atau lagi kepala kepada kaki, aku tidak mempunyai kebutuhan akan engkau. Malah sebaliknya, banyak anggota tubuh yang menganggap sebagai yang lebih lemah, dia itulah yang diperlukan. Dan mereka yang kita anggap sebagai yang kurang terhormat dari tubuh, kepadanya lah kita melingkupkan kehormatan lebih banyak. Dan yang menurut kita kurang baik, kurang layak,
ia mendapatkan lebih banyak kelayakan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayat-ayat ini mengajarkan bagaimana dalam tubuh manusia itu terdiri dari banyak anggota dan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau kita misalkan di Indonesia ini ada 5 agama yang direstui oleh pemerintah, tidak harus satu. Demikian pun kita menyadari bahwa negara Indonesia ketika dideklarasikan kemerdekaan itu tidak dideklarasikan oleh satu agama, tetapi oleh banyak agama dan oleh banyak suku. Jadi jangan mendenominasi merasa dirinya yang paling berhak. Semua kita punya hak yang sama, tetapi kita tidak saling bermusuhan satu dengan yang lain. Itulah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya secara pribadi dengan seluruh majelis pusat Gereja Pemulihan Firman mendukung NKRI, karena Indonesia ini bukan hanya terdiri dari satu agama atau satu golongan, satu ras tertentu, tetapi ada banyak golongan dan banyak ras serta banyak agama. Yang penting kita tidak saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kita adalah saudara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ketika orang melakukan sesuatu intervensi dari negara lain, kita bisa bersatu untuk menangkalnya. Kalau saya melihat di internet, saya perhatikan bahwa orang-orang yang rasialis ini tidak segan-segan juga menjual agama. Seringkali teriak-teriak anti-asing, tetapi ternyata ketahuan memiliki rekening dari transferan luar negeri, artinya dapat dari asing. Ini artinya munafik. Tidak mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kalau di dalam kitab suci ini diumpamakan satu anggota tubuh, misalkan di ruangan ini ada satu butir durian yang sudah matang. Ketika saudara masuk ke ruangan ini, siapa yang lebih dahulu tahu kalau di tempat ini ada durian? Tentu kita semua sepakat, hidunglah yang mengetahuinya. Hidung mencium ada bau aroma durian. Berarti pikiran kita langsung match bahwa di ruangan ini ada durian. Kemudian dicari. Ketika mencari, siapa yang punya peran untuk mencari? Mata, bukan telinga. Karena durian tidak bunyi, hanya bau. Maka mata yang mencari. Ya. Ketika mata mencari, kemudian kedapatan, siapa yang berperan? Tangan. Tangan mengambil durian itu, kemudian menaruhnya. Lalu apa yang dikerjakan lagi? Tangan membuka menggunakan pisau, kemudian terbelahlah durian tersebut. Setelah itu apa yang dilakukan? Durian itu dimakan. Ya, siapa yang makan? Mulut. Kemudian setelah mulut makan, mulut bisa menikmati, tetapi yang kenyang perut. Ini adalah sesuai dengan fungsi masing-masing. Hidung tidak boleh protes. Enak aja kamu mulut. Kamu tidak menemukan pertama, kamu yang makan. Tidak bisa begitu. Coba kalau misalkan mulut bilang, ya sudah, kamu saja hidung yang makan. Kemudian diambil, masukkan ke hidung, apa yang terjadi? Mati orang, saudara-saudara. Jadi orang yang rasialis adalah orang yang tidak mampu membedakan dan tidak bisa menghargai harkat dan martabat orang lain. Dan saya katakan di awal tadi, orang yang rasialis seperti ini adalah orang yang menghina Tuhan. Karena orang itu tidak tahu bahwa Tuhan tidak pernah rasialis. Saya sangat mengucap syukur dengan Menteri Agama yang baru, yaitu Gus Yakut Khalil Qomas. Beliau adalah Menteri Agama yang dapat saya rasakan sebagai Menteri Agama semua agama di Indonesia. Kalau selama ini Menteri Agama hanya satu agama saja. Kemarin saya melihat di internet bagaimana ruangan Kementerian Agama, karena ini mendekati Imlek, ada lampu-lampu lampion berwarna merah bernuansa Imlek. Wah, ini belum pernah terjadi sepanjang umur, saudara-saudara.
kemudian nanti pada saat ada upacara agama yang lain, nuansanya berubah, kan sesuatu yang indah seperti ini, ya. Yang anehnya adalah orang mengaku dirinya orang Indonesia, makan minum di Indonesia, KTP juga Indonesia, tapi membenci Indonesia. Ini pasti orang yang bermasalah, saudara-saudara, ya. Sebagai pengkhianat bangsa dan tidak segan berani menjual negara demi ambisinya. Apalagi terakhir ini ditangkap oleh kepolisian, ada seseorang yang membuat pasar tetapi menggunakan mata uang Timur Tengah. Loh, ini negara Indonesia mau menciptakan negara di dalam negara. Ini orang yang seperti ini adalah orang yang berbahaya. Orang yang tidak menyadari bahwa negara ini terdiri dari banyak suku, agama, bangsa, dan ras. Jadi merasa dirinya saja yang paling benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun bangga, saya bersyukur kalau saya bisa melayani jemaat dari berbagai suku dan bangsa, ya. Karena saya tidak pernah membedakan ras, ya. Saya tidak pernah rasialisme. Karena itu saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan saya menggembalakan banyak suku. Nah, melalui kebenaran firman pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita belajar untuk melakukan kebenaran firman. Kita sadar bahwa manusia itu terdiri dari banyak macamnya. Binatang saja bisa akur, bisa rukun. Masa manusia tidak bisa rukun? Orang yang seperti ini adalah orang yang merasa diri paling benar. Mungkin Tuhan pun perlu belajar daripadanya. Tetapi saya yakin melalui kebenaran firman ini, mari kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kita melayani, ya layani semua dengan sesuatu yang baik. Mau suku apapun, mau kaya, mau miskin, mau tua, muda, laki, perempuan, semua sama di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa bersatu padu untuk menegakkan negara NKRI berdasarkan Pancasila. Sehingga negara Indonesia akan menjadi negara adidaya. Apalagi sekarang kita melihat bagaimana kebutuhan nikel dunia ini sekarang sudah menjadi sesuatu yang urgent, sementara Indonesia memiliki kandungan nikel yang terbanyak di seluruh dunia. Era minyak bumi itu sudah hampir berakhir dan sekarang mulai menggunakan nikel, dan Indonesia akan menjadi negara adidaya. Asal jangan sampai kita mengizinkan ada orang-orang pengkhianat bangsa yang mau menjual bangsanya demi ambisinya. Karena biasanya orang-orang yang radikal, orang-orang yang rasialisme inilah yang dipakai oleh negara asing untuk mengacaukan negara Indonesia. Saya berdoa kiranya negara Indonesia menjadi negara yang tetap jaya, tetap semangat, tetap merdeka di dalam segala bidang, untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Inilah firman yang saya taburkan. Biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa, dan sekaligus nanti saya akan tutup di dalam doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur apabila Engkau telah mengajar kepada kami supaya kami tidak rasialisme, kami tidak rasialis di dalam hidup di atas muka bumi Indonesia ini, karena kami menyadari negara ini merdeka bukan karena satu agama, bukan karena satu suku, bukan karena satu-satunya manusia yang selama ini menganggap diri paling benar, tetapi terdiri dari beraneka macam ragam suku dan bangsa serta bahasa. Karena itu berkati negara Indonesia menjadi negara yang adidaya, menjadi negara yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berkati seluruh jemaat, baik yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Engkau memberkati untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Dimanapun saudara berada, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka,
Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisai Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMasiah Ruach HaKodes memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati.